Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin memaparkan mengenai eksplorasi konsep koneksi antar materi pada modul 1.2.A.8. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Trio Agung Pamungkas, berasal dari SD Negeri 2 Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini, saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan ke-8. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya dengan menerapkan model refleksi 4P. Adapun model refleksi 4P itu adalah sebagai berikut: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Untuk pertanyaan pemantik mengenai bagian dari salah satu model refleksi 4P yaitu peristiwa, momen apa yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah dan kaitan antara materi modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah momen yang paling penting setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu guru harusnya menerapkan pembelajaran yang bersifat student center dan menuntun, serta memberikan kemerdekaan belajar bagi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Guru harus menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru itu harus bisa memberikan contoh, menjadi suri teladan, memberikan semangat, serta memberikan dorongan bagi peserta didik agar peserta didik dapat meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya, baik itu minat maupun bakatnya. Dan guru harus memahami karakter dari peserta didik karena peserta didik memiliki gaya belajar, potensi, dan minat bakat yang unik dan berbeda. Momen yang paling penting setelah saya mempelajari modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak yaitu saya mempelajari trapesium usia yang telah saya lalui, mencari kegiatan positif dan negatif yang pernah dialami, dan itu menjadi sesuatu yang dapat mempengaruhi saya di masa sekarang dan yang akan datang. Guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, refleksi, kolaborasi, dan inovasi. Guru adalah agen perubahan. Oleh karena itu, guru harus menjalankan perannya dengan baik. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah untuk mewujudkan penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang memerdekakan murid dan menjadi teladan dalam menerapkan filosofi profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, guru penggerak harus memiliki nilai-nilai
seperti berpihak kepada murid, mandiri, refleksi, kolaborasi, dan inovasi. Maka dari itu, guru penggerak harus berperan aktif dalam penerapan konsep merdeka belajar yang sesuai dengan pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan. Adapun perasaan yang saya alami, saat itu saya bagaikan pemandu wisata yang hanya menjelaskan, mengarahkan, dan menunjukkan sesuai keinginan saya tanpa tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tanpa terlebih dahulu kita bertanya tentang apa yang mereka butuhkan dan mereka cari. Dalam hal ini, tugas saya sebagai guru, dulu saya berpikir bahwa guru itu hanya menjelaskan teori, menuntut mereka agar pintar dalam hal kognitifnya saja untuk mencapai KKM, agar dari segi pengetahuannya. Tetapi ternyata lebih dari itu. Sekarang, guru itu harus bisa memahami apa keinginan dari peserta didik, apa yang mereka butuhkan. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa guru belum mampu menciptakan merdeka belajar bagi peserta didik. Pembelajaran bersifat teacher center. Guru merupakan satu-satunya sumber informasi, sumber ilmu pada peserta didik. Guru lebih mementingkan pada ketercapaian KKM dalam aspek kognitifnya saja. Di sini guru terkadang tidak melihat pada aspek afektif maupun psikomotor, di mana tugas guru hanya menuntaskan kewajibannya saja, hanya menyelesaikan tugasnya atau sesuai panduan dari kurikulum saja. Ternyata setelah saya belajar, maka saya berpikir bahwa pembelajaran harusnya itu berpusat pada peserta didik atau student center. Pembelajaran harus membentuk peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Ternyata sumber belajar itu banyak sekali dan dimanapun pasti ada. Baik dari YouTube maupun benda-benda atau sumber belajar yang lainnya yang ada di sekitar kita. Peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif atau Paikem Gembrot. Penerapan. Ada pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Untuk pertanyaan pemantik ini, di sini saya menjawab bahwa pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah dengan menerapkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang calon guru penggerak, yaitu melakukan asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnosis itu adalah tes awal untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari peserta didik. Dengan hal itu, setelah kita mengetahui hasilnya, kita dapat menentukan langkah apa yang akan kita lakukan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensinya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yaitu student center. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti rekan sejawat, wali murid, peserta
mendidik dengan memberikan ruang diskusi yang positif agar tercapai tujuan dari pendidikan, yaitu menyelamatkan dan mensejahterakan yang setinggi-tingginya. Lalu melakukan refleksi pembelajaran yang nantinya akan dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, dan yang terakhir adalah menciptakan pembelajaran secara berdiferensiasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Diharapkan dengan menerapkan ini, peserta didik dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, meningkatkan minat dan bakatnya, sehingga pembelajarannya pun yang kita berikan dari seorang guru itu jauh lebih bermakna kepada mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.